Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar selaku dosen pengampu. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu kelompok 3 yaitu ada Tariska Ozi Pratiwi dan juga saya sendiri Vicky Mentari Aprilian. Untuk presentasi kali ini akan membahas empat sub pembahasan, yaitu ada definisi, konsep dasar, kebijakan, dan juga implementasi. Untuk definisi dan konsep dasar akan dijelaskan oleh Tariska Ozi Pratiwi. Kepada Tariska dipersilakan. Iya baik, sebelumnya Fik, maaf belum keganti slide-nya. Bentar. Udah belum? Udah oke, dah. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kurikulum. Bisa di next. Oke. Pengelolaan kurikulum merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, secara pembinaan, secara kontinu terhadap situasi belajar, secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Next slide. Oke, selanjutnya ada konsep dasar dari pengelolaan kurikulum. Yang pertama yaitu ada produktivitas, yakni hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan mengenai tentang bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua yaitu ada demokratisasi, yakni pelaksanaan manajemen yang dilakukan harus berdasarkan demokrasi. Yang ketiga yaitu kooperatif, yakni pentingnya sifat kerjasama yang positif dari setiap pihak yang ikut terlibat dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Dan yang keempat dan kelima ada efektivitas dan efisiensi. Bisa di next slide. Sebelumnya yang fungsi. Nah, selanjutnya ada fungsi pengelolaan kurikulum. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu untuk memudahkan pengamatan dalam proses pembelajaran agar terlihat tingkat konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan pembelajaran. Lanjut. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dari pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Yang ketiga yaitu ada penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Dan yang terakhir yaitu perbaikan atau evaluasi kurikulum. Perbaikan kurikulum ini intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Vicky.
Baik, terima kasih Tariska. Untuk selanjutnya itu ada kebijakan pengelolaan kurikulum. Kebijakan pengelolaan kurikulum ini eh, merujuk pada kebijakan UU nomor 20 tahun 2003, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Permen nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 serta Undang-Undang Dasar 1945 pasal 77P ayat 1 sampai 8. Regulasi yang mendasari proses pengembangan kurikulum ini melalui 2 langkah besar, yaitu yang pertama ada proses pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga proses pengembangan yang dilakukan pada setiap satuan pendidikan. Kemudian ada implementasi dari hasil observasi kami di SD Negeri Cimuning 2. Di SD Negeri Cimuning 2 itu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Untuk pengelolaan dan proses pembelajaran di dalam kelasnya itu sendiri menggunakan buku per tema. Jadi dalam satu tema itu memuat ada beberapa mata pelajaran seperti IPA, IPS, seni budaya, dan prakarya, PKN, dan bahasa Indonesia. Kemudian peserta didik di SD Negeri Cimuning 2 itu menjadi lebih aktif karena di kurikulum 2013 ini tugas guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian untuk menggunakan kurikulum 2013 ini di SD Cimuning 2 itu udah cukup efektif, tetapi masih ada kendala yaitu materi tidak ada yang tidak tersampaikan semua. Tetapi untuk kendalanya para pendidik di SD Negeri Cimuning 2 ini sudah melakukan pengembangan yaitu untuk mengatasi masalah yang ada seperti kan yang kita tahu di SD itu di kurikulum 13 ini menggunakan buku per tema, sedangkan di kelas 6 itu saat ujian sekolah itu menggunakan per mata pelajaran. Jadi para guru di SDN Cimuning 2 ini melakukan kayak bukan mempercepat ya, melakukan semaksimal mungkin supaya materinya tersampaikan semua, tetapi untuk di semester 2-nya itu lebih fokus ke per mata pelajaran. Jadi diadakannya ada bimbingan belajar yang dilakukan per mata pelajaran oleh para guru yang mengajar di kelas 6. Itu kemudian kami akan menyimpulkan sedikit dari materi yang kami sampaikan tadi, yaitu yang pertama ada pengolahan kurikulum merupakan sebuah proses yang direncanakan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menerapkan pengolahan kurikulum di SD Negeri Cimuning 2 sudah cukup baik dan efektif karena tetapi masih ada kendala namun bisa diatasi oleh pihak sekolah. Yang ketiga, pengolahan kurikulum memiliki banyak sekali aspek penting mulai dari konsep dasar sampai kebijakan utama sebagai urutannya. Sekian dari kelompok 3 mengenai pengelolaan kurikulum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya